Selamat siang, Mbak. Perkenalkan saya Tanti dari Fakta TV One. Kak. Selamat. Oh iya. Kak Slamet dengan Mbak siapa? Mulan. Mbak Mulan. Izin minta waktunya sebentar ya. Kak Slamet dan Mbak Mulan sedang menunggu keluarga juga. Istri. Oh, siapa Pak? Istri saya. Istri. Dengan ibu siapa namanya? Ibu Robiatul Adawi. Kalau boleh diceritakan kronologinya seperti apa sih pertama kali dengar kabar ini? Oh, pertama kali kronologinya begini. Jam 3 malam saya tunggu nggak ada kabar, nggak ada nelpon, nggak ada apa. Biasanya dia pasang status, pasang story. Nah, ini sampai jam 3 saya belum tidur, akhirnya kurang lebih mungkin setengah 4 saya ketiduran. Sampai pagi jam 7 saya dibangun sama anak saya, ditelepon. Dia menanyakan, ya kok ibunya belum datang, sudah jam segini. Oh, Mbak waktu itu posisi di Bali? Di Bali, dia mau ke sini. Mau ke saya kan soalnya mau ke cucu-cucunya. Kok sampai harusnya jam 7 sampai, kok sampai jam 7, jam 8 kok belum sampai. Akhirnya saya telepon yang di rumah, kok belum datang, ditelepon juga nggak bisa. Masalahnya begini ya, ada kejadian semalam jam 00 berapa itu ada kejadian kapal begini. Naik kapal apa kurang tahu. Coba dikontrol ke pelabuhan. Nah, saya lari ke sini, saya konfirmasi kok banyak orang-orang di sini. Nah, saya tanyakan, memang ada kejadian kapalan udah? Ya, sampean siapa Mas? Saya istri saya kurang tahu ikut ini apa enggak, cuman naik travel Virgio mobilnya. Nah, setelah itu dia cerita, ya memang ada Virgio 3 unit di belakang sendiri. Saya tanyakan datanya, kok juga nggak ada. Saya tanda tanya, kok bisa nggak ada? Ya, tak didaftar, mungkin nggak ada manifestnya. Yang saya sesalkan tuh pas naik travel itu saya lupa melihat plat nomornya. Ada nggak pihak travel yang memberikan informasi kepada Bapak dan Mbak? Ada. Saya tanyakan tadi, saya informasikan sama saudara siapa si supir itu namanya sama Aziz. Dicek di manifest ada. Manifest Aziz ada, cuman Masih Aziznya belum ketemu juga. Saya minta tolong kepada semua pihak. Tolong kepada semua pihak, kepada semua petugas, semua yang bertugas sekarang. Saya minta tolong, mudah-mudahan istri saya ketemu, itu saja yang saya minta. Saya juga mengerti kondisi di sini, cuaca, terus kondisi laut di sini juga ngerti. Kalau ada kendala atau berhenti dulu ya saya menyadari memang lautan dari Selat Bali ini memang tidak bisa diremehkan. Saya cuma berharap mudah-mudahan istri saya bisa ketemu. Tidak memikirkan apa itu, apa ini, bagaimanapun bentuknya istri saya, yang penting ada data ketemu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Mbak. Kami ucapkan turut prihatin dan semoga segera mendapatkan kabar ya. Sama-sama. Ya pemirsa, di belakang saya ini merupakan kapal Tunu Pratama Jaya. Ini bukan merupakan kapal yang beberapa hari lalu tenggelam dan karam di perairan Selat Bali, tapi ini merupakan kapal yang kurang lebih sama ukurannya, desain kapalnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan kapal yang sama karena ini juga merupakan kapal Tunu Pratama Jaya. Saya akan mencoba membawa Anda masuk untuk melihat seperti apa situasi atau gambarannya di dalam. Di belakang saya ini merupakan area kargo begitu ya, tempat menampung mobil-mobil maupun truk yang akan dibawa menyeberang dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Anda bisa lihat luasnya bagian kargo ini pemirsa. Kalau di kapal penyeberangan ini, KMP ini bisa membawa tidak hanya mobil tapi juga truk, karena batas atasnya ini adalah maksimal ketinggian sekitar 4,2 meter. Artinya bisa untuk membawa kendaraan atau truk dengan dimensi yang tinggi dan juga besar.
Saya bisa gambarkan pada Anda seperti apa pemirsa situasi ketika terjadi kecelakaan yang menimpa kapal tunu ini, yang mana dalam video yang beredar di berbagai media sosial, kalau di tempat inilah pemirsa tampak seperti apa kendaraan yang berada di dalam sini, kurang lebih jumlahnya sekitar 22 unit kendaraan ini oleng terbawa goncangan kapal begitu ya, mengingat pada saat itu kapal sudah oleng dan air pun juga masuk ke dalam sini. Bagian geladak pemirsa, tempat para penumpang beristirahat di sini. Ini bisa dilihat merupakan bagian dalam ruangan tempat para penumpang dapat duduk di dalam sini. Anda bisa bayangkan pemirsa seperti apa kondisi pada malam hari itu ketika di sini penuh oleh orang dan kemudian air ini masuk melalui jendela-jendela dan juga pintu, karena kalau tadi kita sempat berbincang dengan salah satu korban selamat, ia sampai terhempas oleh air padahal ia berada di dalam ruangan seperti ini, di dalam ruangan penumpang. Sementara di sini bisa kita lihat ini merupakan lemari tempat penyimpanan life jacket. Namun sayangnya kalau tadi disampaikan oleh salah satu korban begitu ya, tidak sempat penumpang yang ada di sini, para korban tidak sempat mengambil life jacket karena begitu cepatnya kapal ini tenggelam. Juga masih sama di ruang istirahat, namun di sini seperti ada bilik-bilik begitu tempat penumpang bisa beristirahat, tidur mungkin atau berbaring di dalam sini. Masih sama tempat penumpang ini bisa beristirahat di dalam sini, dan ini terlihat banyak ya jendela yang ada di sini. Artinya kalau air ini berhasil masuk ke dalam ruangan, Anda bisa bayangkan seperti apa tingginya air, kemudian dahsyatnya air yang masuk. Tidak lupa juga di sini ada life jacket atau pelampung baik untuk orang dewasa atau anak-anak. Sampai sejauh ini pemirsa masih ada 29 korban yang masih hilang dan masih terus berupaya untuk dicari dan dievakuasi. Kita juga masih akan terus berupaya untuk ikut serta dalam proses pencarian para korban ini. Dan memang kalau kita lihat di beberapa bagian kapal ini memang banyak juga peringatan yang menyatakan bahwa penumpang ini dilarang berada di area bawah sini, di area kargo maupun di dalam mobil ketika kapal sedang berlayar. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk mematuhi begitu ya peraturan yang tersedia. Kita akan terus pemirsa mencari dan berupaya untuk menemukan para korban lainnya. Kita temukan faktanya.